Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa ulama'il musallin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'aminu ala nasrika hadzal kitab syai'ul lahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan iku apa takulu utawi sawiji-wiji wa lan iku apa utawi sawiji-wiji takulu kamu jatuh sira Bila al-jadisi dalam iki hadis Bunyal Islamu ditunangake apa Islam Bunyal Islamu ditunangake apa iku Islam Bunyal Islamu ditunangake apa iki Islam Say
Al-Qaddu kelawan duweni al-imani ya iku iman. Guna mongko ngucapo ingsun na'am iya lagi tapi maka ya perlu kapan bisa mongko sapa adi wa kalan biro-biro min akobati utawi unta kaudi kan angel ya kadauha iku mongko sapa abdain akoba al-wajila dimokobisa wusul Allah wa awwalu maka utawi lurutan witan al-akobati mengkono undang Al-Qadurani iku utai iman wa annahu dan setuhuni adi Al-Yaslamu anaka selamatun iya adi min sangking dijuali al-imani kelawan iman Allah Allah idalan nabi kamimus wa sallallahu bisa usul dia abid marah Allah al-yahula anaka ana yahulu ya abid haidan iku Dari
Jadi pertama-tama di dalam kitab Rayuan Wahda ini urusan tata cara kita, metode kita untuk menyembah
menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk usul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian kita tiba. Jadi kita kajian wakaf ini murni untuk mempersiapkan diri kita sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat ini. Jadi kita itu berusaha memperbaiki diri sewaktu-waktu kita ini dipinang dan dilamar oleh malaikat penyabut nyawa. Kalau kita dilamar dan dipinang oleh seseorang yang sekiranya tidak cocok, kita bisa menolak, kita bisa menunda, kita bisa tidak menerimanya. Tapi kalau yang meminang, kalau yang melamar kita ialah malaikat penyabut nyawa, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil, bagaimana caranya kita menolak? Ya malaikat, jangan ambil nyawa saya terlebih dahulu. Gantikan orang ini, tidak bisa. Kalau kita berjualan, ada seorang pembeli mau beli kepada sampean, jangan beli di saya, beli di samping saya tidak apa-apa. Itu masih bisa ditolak. Tapi kalau malaikat Israfil mau menjemput kita, bagaimana kita bisa menolaknya? Karena itu sudah kontrak iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang meninggal itu kalau bahasa gaulnya ialah kontraknya sudah habis di dunia. Kita hidup di dunia ini dikontrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menjadi wayang-wayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wayang, bukan menjadi seorang dalang. Dalangnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia ini tidak lebih hanya seorang wayang yang nurut ketentuan gumanten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang, sampai lihat tontonan wayang, itu kan ada prakteknya seorang dalang. Dalam kepingin mengarahkan wayang ke kanan, seorang wayang dia harus nurut. Begitu pula kita diarahkan takdir kita harus nurut. Tidak ada caranya kita itu menolak takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang satupun bisa menentang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir kita, apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti inilah jalan-jalan yang terbaik untuk kita, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita harus nurut apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurutnya bagaimana? Dengan adanya ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita harus menerima dengan lapang dada. Harus menerima dengan lapang dada. Jadi jangan bersyukur kepada Allah. Kok aku seperti ini ya Allah? Kok aku kayak gini ya Allah? Jangan sampai kita bersyukur gunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam ilmunya para wali sembilan, ini tentang ilmu, ini tentang beragama. Setiap orang-orang yang beragama Islam tidak ada jaminan untuk seseorang itu menjadi orang-orang yang kaya. Tidak jadi jaminan. Jadi sampean-sampean mempelajari suatu ilmunya Allah tentang kitab Al-Walwana yang sampean kaji sekarang. Semakin sampean itu bisa, semakin sampean itu cerdas, semakin sampean itu pintar, sampean harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean juga harus merasa yang paling bodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean yang paling fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kenapa? Agar rahmatnya Allah diberikan kepada kita. Karena kita merasa hina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa min adil maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya kita mempelajari kitab Al-Walwana tidak boleh dibuat sombong-sombongan. Karena ilmu di dalam kitab ini, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita bisa merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita sedikit bicaranya, berbicara yang perlu-perlu saja. Karena ini urusan tentang bagaimana caranya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya Allah itu menerima amal baiknya kita. Para malaikat-malaikat Allah yang akan mencatat semua yang kita kerjakan, yang kita amalkan semuanya. Tapi ketentuan Allah mau menerima tidaknya, mau menerima iya atau tidak, itu hak wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat menangnya Allah, sifat pelahnya Allah. Bahkan diceritakan oleh seseorang sufi. Ada seorang sufi, beliau ini terkenal di kalangannya pada masa itu. Beliau ini bertemu dengan seekor anjing. Beliau ini bertemu dengan seekor anjing. Seorang sufi ini ngatain, "Hei anjing, sampai ke sana, jangan dekat-dekat saya, jangan dekat-dekat sama saya. Nanti ketika pakaianku, badanku, tanganku, kakiku terkena jilatan kamu, akan berdampak najis pada badanku." Ini bahas kitab tasawuf. Ini pengertian kitab tasawuf. Ketika seekor anjing itu mendengarkan seorang sufi berbicara seperti itu, anjing itu langsung diberikan karomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang najis, hewan-hewan yang najis, najisnya saya masih bisa engkau sucikan dengan tanah liat. Tetapi ketika najisnya engkau wahai seorang tuan, najisnya engkau wahai seorang guru, seorang mursyid, kalau najisnya itu pada hati sampean, apa yang sampean berbuat untuk menyucikan hati sampean yang telah menghina dan merendahkan saya? Habis dari itu, seorang sufi, seorang guru, seorang mursyid langsung baju-bajunya, kebesarannya seperti udeng, seperti baju jubah, seperti sorban, seperti sandal, dilepas selama 1 tahun. Beliau seperti acak-acakan rambutnya, karena seakan-akan emang ada betulnya, emang ada benarnya. Jangankan kita mengatakan manusia siapapun yang kita katakan, kita mengatakan hewan apapun hewan. Kalau menurut di dalam kitab tasawuf Minhajul Abidin, menurut Ihya Ulumuddin, menurut Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang sufi, kenapa dia jalannya pelan-pelan, jalannya selalu pelan-pelan, jalannya selalu pelan-pelan, meskipun dia itu menginjak tanah, menginjak rumput, menginjak apapun yang dia injak, itu merasa tanah itu juga punya nyawa, rumput itu juga punya nyawa, tumbuhan-tumbuhan semua juga punya nyawa. Sampai-sampai Kanjeng Sunan Bonang gurunya Raden Mas Said, Kanjeng Sunan Kalijogo, pernah itu didorong oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sampai terjatuh, menginjak atau memetik. Di waktu beliau jatuh terpeleset, rumput tangannya itu langsung mengambil rumput seakan-akan mencabut. Itu beliau langsung menangis. Kanjeng Sunan Kalijogo belum paham tentang seorang itu siapa, seorang itu kayak apa, seorang itu doyanannya kayak apa. Kanjeng Sunan Kalijogo nggak tahu. Ketika ditanya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, wahai seorang fulan, kenapa engkau habis setelah mencabut rumput-rumput tersebut engkau menangis? Ya pemuda, saya ini seorang hamba insanul kamil. Saya ini kepingin menjadi hamba-hamba yang sejati di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau telah mengajari saya untuk menyambut nyawanya rumput tersebut. Bahkan saya juga bukan seorang malaikat penyambut nyawa, tapi gara-gara panjenengan saya belajar untuk menjadi penyambut nyawa rumput tersebut. Jadi ketika kita misalnya mau menginjak, kita juga harus yakin. Yakinnya bagaimana? Sewaktu-waktu kita nanti wafat, kita akan dikubur di dalam tanah. Kalau sekarang kita di atasnya tanah kok seenaknya sendiri, kok sombong-sombongan, kok seenaknya sendiri, menginjak jeng.
kita akan dibalas dendam oleh tanah tadi. Jadi ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama zaman dulu itu seakan-akan memberikan kisah ketika dia itu sedang jalan. Seperti hanya permisi ya tanah, saya sekarang ditakdirkan Allah hidup di atasnya sampean, jadi otomatis sampai tak injak-injak sampai ila yaumil qiyamah, entah sampai hari kematianku tiba. Tapi tolong ya, ketika aku nanti mati jangan engkau balas dendam, jangan engkau menggempit tubuhku dengan tanah-tanahmu nanti. Jadi selalu berhati-hati. Dan sampean pun juga harus berhati-hati. Karena seorang zuhud yang bisa hidupnya selalu berhati-hati dan selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun tempatnya, sampai harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya, ketika sampai bermain di mana, hati sampean jangan sampai putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sampean ini putus, numpuklah dosa-dosa sampean kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini menyaksikan, mengucapkan apa sih Islam itu. Islam ini menjadikan pilar kita yang kita wajib kita ketahui dan yang wajib kita kuasai dan yang wajib kita amalkan. Yang pertama, kita harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam duplikan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang maujud, tiada Tuhan yang maujud, tiada Tuhan yang wujud kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi Tuhannya orang Islam ialah satu. Kalau menurut ulama-ulama tasawuf min salafis saleh, Tuhannya kita ialah tunggal, bukan bilangan. Kalau satu kan masih bilangan, masih 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau tunggal, ya tunggal, gak ada lagi. Kalau tunggal, ya tunggal, jadi gak ada lagi. Yang nomor 2, kita harus melakukan sholat. Wabil khusus wabil khusus sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pilarnya kita. Setelah itu sampai tambahi wiridan atau qobliyah ba'diyah, atau sampai tambahi duha, tahajud, tasbih, atau sholat taubat, terserah. Yang penting 5 pilar ini sampai pegang betul-betul. Yang nomor 3, wa ita'iz zakati, ngewehi zakat sampean. Karena orang Islam wajib berzakat bagi orang yang mampu. Tapi sekarang banyak orang yang mampu. Sekarang banyak orang yang mampu. Jadi masalah zakat
kita semua harus berzakat. Yang keempat ialah fasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Itu kewajiban kita. Fasaumi Ramadan, yaitu kita harus melaksanakan atau melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu menjadi kewajiban kita. Kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita lakukan, akan mendapatkan pahala. Cukupkah ini? Belum cukup, karena kita ini merasa kurang. Kita harus, kalau kuat, puasa Senin dan Kamis, seperti kita kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa Senin dan Kamis. Kalau kita kepada Nabiullah Daud alaihissalam, berpuasa Daud, sekarang puasa, besok libur, besoknya lagi puasa, besoknya libur, besoknya lagi puasa, besoknya libur. Itu puasanya Nabiullah Daud alaihissalam yang punya putra Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Barang siapa orang tua yang bisa mengamalkan puasa Nabi Daud alaihissalam, pasti Allah akan memberikan seperti halnya seorang putra Nabiullah Daud alaihissalam, akhlaknya, beruntungnya, kebedoannya. Makanya banyak kiai-kiai sekarang luar biasa, masih muda-muda, banyak yang luar biasa. Lora telusuri, ibunya dan bapaknya itu melakukan puasa Daud alaihissalam. Puasanya Nabi Daud alaihissalam, pangkat diberikan, kedudukan diberikan, jabatan diberikan, harta pun juga diberikan, karena mengamalkan puasanya Daud. Tapi tidak meninggalkan puasa kita di bulan Ramadan, karena itu hanyalah sunnah. Bila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Bila kita tinggalkan, kita tidak mendapat apa-apa dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya sekedar bonus, tambahan. Karena orang-orang yang ingin menjadi seorang yang mulia, kepingin seseorang itu bisa menggapai semua impian-impian dan cita-citanya, juga harus berkorban. Sampai dia bisa berkorban tentang uang, sampai bisa berkorban tentang sholat tahajud, sholat sunnah, sampai tidak kuat berkorban di dalam sholat sunnah, sampai bisa berkorban melalui tirakat, melalui puasa Senin atau Kamis, atau sekarang puasa besok gak puasa, besok puasa besok gak puasa. Jadi yang diamalkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Ambil salah satu yang menurut sampean itu gampang, yang menurut sampean itu enteng, yang menurut sampean itu tidak susah. Ambil di antaranya salah satu kesunahan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lebih enteng ialah memakai siwak. Setiap kita mau melakukan sholat 5 waktu atau sholat sunnah-sunnah ataupun ibadah-ibadah tertentu, memakai siwak itu ialah gampang. Belilah siwak seharga 5
5.000 atau 10.000, 3 tahun tidak akan habis. Tapi kalau sampai memakai minyak wangi, nggak nyampe seminggu habis itu. Harga 35, 40.000, 50.000, bahkan sampai ratusan ribu. Nggak nyampe 1 bulan habis. Hanya saking kepenginnya memakai wangi-wangian. Setelah itu yang nomor 5, wajib baiti. Sampean wajib pergi haji. Jadi sampean wajib pergi haji. Wa idza liman taqa'a. Ketika sampean kuat dan ketika sampean mampu, sampean harus ke Mekah. Sampean harus ke Mekah. Untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban kita. Umpama nanti ketika sampean itu beranjak dewasa, sampai umur 25 tahun atau 30 tahun. Karena kita belum mengetahui, kalau sekarang kita berhaji daftar sekarang, mungkin antara 25 tahun atau 30 tahun baru berangkat kita untuk ke Mekah. Ya semoga ketika sampai di usia 25 tahun dan 30 tahun, siapa tahu kota haji itu semakin diperpendek, bukan diperpanjang. Umpama diperpanjang, sampai harus mempunyai niatan, harus berdaftar haji misalnya. Saya mau berdaftar haji, umpama DP 3 juta atau DP 5 juta, sampai bayar. Urusan nanti sampai itu dipanggil atau tidak, yang terpenting sampean menggugurkan kewajiban sampean untuk berhaji. Menggugurkan kewajiban sampean berhaji. Dengan adanya sampean kepingin ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepingin ke Mekah dan Madinah, setelah sampean daftar masalah haji, baru sampean berangkat melalui umroh. Baru itu yang bagus. Jangan belum daftar haji moro-moro langsung umroh. Kurang afdol. Kewajiban kita tinggalkan, kok moro-moro ngambil kesunahan kita. Seperti halnya sampai tidak mau puasa wajib di bulan Ramadan, tapi sampai mengambil sunnah halal bihalal. Atau jalan-jalan kemana? Saya minta maaf ya, saya minta maaf ya, beli camilan banyak-banyak, tapi sampai tidak puasa, tidak diperbolehkan. Jadi lakukan kewajiban terlebih dahulu, baru melakukan kesunahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dalam kitab ini diterangkan, kalau kita sudah istiqomah di dalam kewajiban kita dianjurkan melakukan kesunahan yang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ketika kesunahan kita itu nanti berkurang, akan juga berkurang juga kewajiban kita juga akan malas karena merantau. Jadi ketika sampean kuat, sampean mampu untuk berhaji, sampean harus berangkat haji ke Mekah
sakinah wal imanu, keimanan sampean harus diucapkan melalui lisan sampean, dan wal jinan kelawan hatinya sampean. Jadi keimanan sampean harus diucapkan melalui lisan dan hatinya sampean. Makanya ulama-ulama di ahli at-thariqah juga mengajarkan zikir jahar. Zikir jahar itu dilakukan melalui metode zikir yang keras, yang lantang, yang berisik, semata-mata untuk menghidupkan hati-hatinya sampean yang mati, yang belum update, atau yang belum terkoneksi jaringan-jaringan bil lisani, yang belum terkoneksi kepada lisan-lisan sampean. Jadi kita ayyuhal walad diterangkan, hei ayyuhal walad, wahai anak-anakku, inna sinta wa innaka mayyitu, hiduplah engkau sesukamu wahai anak-anakku, sesungguhnya engkau akan pasti mati. Wa adim masita wa innaka mubarrikuhu, cintailah siapa saja engkau kehendaki wahai anak-anakku, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Fa'amal masita wa innaka badiun bihi, berbuatlah semaumu wahai anak-anakku, sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan balasan-balasan yang setimpal atas perbuatanmu. Jadi dunia ini diibaratkan bayangan-bayangan, jika engkau mengejarnya, ia akan lari darimu. Jika engkau membelakanginya, ia akan mengikutimu. Ketahuilah bahwa kamu telah menciptakan musuh yang hidup bersamamu, dan dia adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri yang menjadi musuh-musuhmu ialah diri